Video ini merupakan klarifikasi dan penjelasan hukum dari Abdul Ghafur, Sangaji, AGS terkait perkembangan kasus yang melibatkan Dr. Tifa dan Mas Roy. Berikut adalah poin-poin utama dari video tersebut. Selamat menyimak, guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ada dua hal yang perlu saya sampaikan kepada seluruh masyarakat Indonesia dan saya akan sampaikan melalui media yang hadir di sini. Pertama adalah klarifikasi saya terkait pada panggilan sidang yang berlangsung pada hari Kamis 13 Agustus 2026. Tidak benar bahwa saya tidak hadir, ya, tidak benar bahwa saya tidak hadir. Saya ada di pada tempat tersebut, tetapi Anda semua juga bisa melihat melalui live streaming yang dilakukan oleh Pengadilan Negeri Jakarta Timur bahwa persidangan boleh dikata tidak jadi dilakukan, ya, karena pastilah hakim dari Pengadilan Negeri Jakarta Timur tahu bahwa kami sedang menjalankan sidang pra-peradilan di PN Jakarta Selatan. Oleh karena itu maka sidang berlangsung amat sangat singkat, kurang dari 5 menit. Jadi sekali lagi saya perlu sampaikan klarifikasi, ya, banyak pihak-pihak lawan, ya, termul buzzer dan sebagainya menyatakan bahwa Dr. Tifa mangkir dari persidangan. Itu tidak benar, ya. Nah, kemudian yang kedua adalah itu menunjukkan bahwa Pengadilan Negeri Jakarta Timur menghormati apa yang terjadi di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, di mana kami saat ini sedang menjalankan pra-peradilan. Dan sesuai dengan undang-undang bahwa sidang pokok perkara itu tidak bisa dijalankan kalau sidang pra-peradilan masih berjalan, ya. Itu yang harus diketahui oleh seluruh masyarakat Indonesia. Nanti lebih teknisnya akan disampaikan oleh advokat saya. Itu pertama adalah klarifikasi yang perlu saya sampaikan di sana. Kemudian yang kedua adalah saya memberikan underline, saya memberikan penegasan bahwa saya tidak mangkir, saya tidak menyerah. Terbukti dengan apa yang tadi saya sampaikan pada sidang pra-peradilan ini. Kita semua berjuang meluruskan undang-undang yang saat ini kita lihat potensi dilanggar oleh pihak penuntut umum, ya, karena pada amar putusan yang sudah diketok palu oleh Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Timur sudah jelas, ya, 23 Juli 2026 sudah jelas bahwa sidang saya sudah dihukum, ya, artinya sudah tidak ada lagi yang bisa dilakukan. Dan pada keputusan itu jelas menyatakan bahwa pasal yang dipakai adalah pasal 75 ayat 2 dan 3 dan bukan ayat 4. Artinya ayat 4 itu adalah JPU diberi wewenang, diberi hak, ya, kesempatan untuk melakukan perbaikan. Itu tidak diberikan oleh hakim, dan hakim memberikan selain pasal 75 ayat 2 dan 3 juga pasal 206. Nah, pasal 206 pada hari ini para advokat saya justru mengedepankan itu. Apa artinya pasal 206? Pasal 206 pertama jelas tertulis pada amar putusan. Artinya apa? Artinya JPU diberi hak untuk melakukan banding, ya, perlawanan banding di Pengadilan Tinggi. Itu yang kami tunggu. Kalau memang JPU mengajukan perlawanan di Pengadilan Tinggi, akan kami siapkan. Jadi sama sekali tidak cerita Dr. Tifa mundur, ya. Kami menunggu dan kami sebagaimana masyarakat Indonesia tahu, Dr. Tifa selama ini 460 hari itu selalu taat hukum. Jadi apa yang ada di amar putusan itulah yang saya jalankan bersama dengan para advokat saya. Ya, ada dua yang paling pokok. 75, pasal 75 ayat 2 dan 3, ya, dan pasal 206. Jadi semestinya pihak penuntut umum kalau memang tidak puas, ya, dengan amar putusan dari PN Jakarta Timur, dia harus melakukan perlawanan dengan menggunakan pasal 206. Ya, sekali lagi itu perlu saya tekankan. Untuk pertama kali Mas Roy dan Bu Tifa akan mengikuti sidang pra-peradilan secara bersamaan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, ya. Bu Tifa agendanya adalah pembuktian, yaitu pemeriksaan saksi dan ahli dari pemohon, dan Mas Roy bersama kami selaku tim kuasa hukum agendanya adalah pembacaan permohonan pra-peradilan untuk pra-peradilan yang keempat loh, ya. Ini pra-peradilan yang keempat. Terkait apa? Terkait dengan status pencekalan atau pelarangan seorang warga negara ke luar negeri yang dilakukan oleh termohon, yaitu Polda Metro Jaya, sejak Mas Roy ditetapkan sebagai tersangka pada tanggal 7 November 2025. Mas Roy itu ditetapkan sebagai tersangka
bersama dengan Bu Tifa pada klaster kedua. Kemudian juga pada klaster pertama itu ada Bang Rustam Effendi, Bang Rizal Fadila, dan Bu Kurnia Triroyani. Dan semua tersangka itu kemudian dicekal oleh penyidik Polda Metro Jaya termasuk Mas Roy, dan status pencekalan sampai hari ini belum dicabut oleh Polda Metro Jaya, padahal sama-sama kita tahu bahwa perkara tersebut telah berada di tangan penuntut umum atau jaksa penuntut umum. Nah, para sahabat AGS, untuk sidang Bu Tifa hari ini ternyata ada hal yang menarik loh ya. Saya diminta langsung oleh Bu Tifa untuk menjadi saksi fakta ya. Saya diminta untuk menjadi saksi fakta, yaitu memberikan keterangan terkait dengan putusan sela yang sama-sama kita tahu bahwa putusan sela itu telah membatalkan surat dakwaan jaksa penuntut umum, dan putusan sela itu juga yang kemudian menjadi polemik karena seharusnya jaksa penuntut umum melakukan upaya perlawanan atau dalam bahasa lain disebut sebagai banding ya, meskipun dalam KUHP diksinya yang paling tepat itu adalah perlawanan terhadap putusan sela di Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, tetapi yang dilakukan oleh jaksa penuntut umum justru tidak menempuh pasal 206 ayat 4, yaitu perlawanan terhadap putusan sela, tetapi kemudian yang dilakukan jaksa penuntut umum adalah melakukan perbaikan surat dakwaan dan melimpahkan kembali perkara Bu Tifa, sehingga kemarin untuk pertama kali dalam sejarah penegakan hukum di Indonesia, untuk pertama kali loh dalam sejarah penegakan hukum di Indonesia, seseorang disidang secara bersamaan dalam dua peradilan yang tidak pernah terjadi sebelumnya dalam sejarah penegakan hukum, yaitu Bu Tifa disidang di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan untuk permohonan pra peradilan, dan kemudian pada saat yang bersamaan jaksa penuntut umum mendakwa Bu Tifa melakukan persidangan di Pengadilan Negeri Jakarta Timur. Ini baru pertama kali terjadi dalam sejarah penegakan hukum di Republik Indonesia pasca lahirnya hukum pidana terbaru ya, baik Undang-Undang Nomor 1 2023 maupun Undang-Undang Nomor 20 tahun 2025. Nah, hari ini menariknya adalah saya diminta menjadi saksi. Tentu kualifikasi saksi berdasarkan KUHP adalah orang yang mendengar, orang yang mengalami, atau orang yang melihat langsung suatu peristiwa. Dan saya adalah salah satu yang hadir pada saat putusan sela itu dibacakan, sehingga saya diminta oleh Bu Tifa untuk memberikan keterangan kesaksian saya, apa yang saya dengar di dalam persidangan, apa yang saya lihat di dalam persidangan, sehingga barangkali itulah yang kemudian akan menjadi materi pembuktian dari Bu Tifa ya. Jadi para sahabat AGS, saya tentu biasanya memeriksa saksi, tapi hari ini saya akan diperiksa sebagai saksi. Saya biasanya mencecar saksi dalam persidangan, tetapi hari ini saya akan dicecar oleh kuasa hukum Bu Tifa, oleh termohon jaksa penuntut umum, dan juga oleh hakim tunggal pra peradilan ya. Jadi sebagai warga negara yang taat hukum, saya tentu berusaha untuk menjelaskan yang sebenar-benarnya yang saya lihat, yang saya dengar dalam persidangan. Kemudian nanti apa yang saya sampaikan tersebut biarkan pada akhirnya hakim yang akan memberikan penilaian dan mempertimbangkan apakah kemudian keterangan saya punya nilai hukum untuk kemudian memberikan putusan yang seadil-adilnya, atau jangan sampai seperti permohonan pra peradilan kami yang kedua dan yang ketiga yang sudah berlalu itu, sama sekali fakta-fakta persidangan, ahli yang kami hadirkan, saksi yang kami hadirkan, tetapi kemudian yang terjadi adalah itu tidak dipertimbangkan sebagai fakta dan itu tidak masuk dalam pertimbangan hukum hakim tunggal pra peradilan. Misalnya saya ambil contoh, pada saat kami melakukan permohonan pra peradilan yang kedua, ya, jelas-jelas bahwa ahli yang kami hadirkan, ahli yang juga dihadirkan oleh termohon, ya, tetapi kemudian hakim justru membangun satu pertimbangan yang tidak ada di dalam fakta persidangan, gitu ya. Termohon maupun turut termohon tidak pernah mendalilkan dalam persidangan bahwa permohonan pra peradilan ini tujuannya adalah untuk mengulur-ngulur, tetapi justru hakim malah memberikan suatu pertimbangan bahwa permohonan pra peradilan ini yang dilakukan secara parsial, ya, istilah hakim adalah mencicil pasal, diterjemahkan oleh para termul itu seperti mencicil pasal. Loh, itu tidak pernah ada di dalam fakta persidangan, tapi hakim kemudian membuat suatu pertimbangan. Itu pada permohonan pra peradilan yang kedua. Pada permohonan pra peradilan yang ketiga, sama juga terjadi. Termohon, yaitu Polda Metro Jaya, tidak pernah mendalilkan adanya kurang pihak, atau dalam bahasa hukum, karena kurang pihak itu ada dalam ranah pembuktian hukum perdata.
masuknya di dalam hukum acara perdata, yaitu apa yang disebut dengan plurium litis consortium, yaitu adanya kurang pihak. Termohon Polda Metro Jaya tidak pernah menyampaikan itu di dalam persidangan gitu, baik dalam jawaban mereka, kemudian juga termasuk di dalam dupliknya mereka. Tetapi hakim lagi-lagi membuat suatu pertimbangan yang justru tidak ada dalam jawaban termohon, tidak ada dalam sanggahan termohon dalam duplik, termasuk juga dalam pembuktian. Jadi dari mana pertimbangan hakim itu muncul bahwa harusnya Kementerian Keuangan ditarik juga sebagai salah satu pihak dalam permohonan pra peradilan untuk ganti kerugian. Ternyata itu juga yang kemudian tidak dipertimbangkan oleh hakim gitu ya. Nah, hari ini saya menjadi saksi untuk permohonan Bu Tifa, dan sesuai dengan jadwal ya, jam 9 kita akan segera sidang untuk Mas Roy. Saya selaku tim kuasa hukumnya Mas Roy hari ini akan membacakan permohonan terkait dengan pencekalan ya. Kemudian dijadwalkan sekira jam 11 untuk sidangnya Bu Tifa ya, permohonan pra peradilan dengan agenda pemeriksaan saksi dan ahli, dan saya akan menjadi saksi untuk Bu Tifa ya. Nah, saya ada yang tergelitik ini, ada yang komen di handphone saya ini, saya bacakan saja dari Ridwan Setiawana 6673. Ini pengacara ayat YouTuber ya. Saya tentu adalah seorang advokat, saya lawyer, tetapi di zaman era digital, YouTube itu hanyalah instrumen kita berkomunikasi. YouTube itu adalah ranah kita untuk memberikan barangkali ya perspektif. Kalau dianggap bermanfaat, silakan dijadikan sebagai referensi. Kalaupun dianggap berbeda dengan pandangan hukum dari kubu sebelah, itu saya kira adalah bagian dari hasanah ilmu pengetahuan hukum, gitu ya. Jadi mau YouTuber, mau pengacara, saya kira sepanjang hal yang bermanfaat itu disampaikan kepada masyarakat, saya kira no problem, it's okay ya. Jadi kita tidak perlu kemudian mengatakan bahwa dan ini diulang-ulang terus ini ya. Ini saya kira ini buzzer ini. Ini Ridwan Setiawana 6673 ini kelihatannya buzzer ya. Karena komennya dia cuma satu yang diulang-ulang terus dan diketik berulang-ulang kali gitu ya. Ini pengacara atau YouTuber gitu ya. Ya, tadi saya sudah jelaskan bahwa profesi saya adalah seorang advokat. Ya, tetapi saya menggunakan channel Abdul Ghafur Sangaji Official karena kita sudah masuk dalam era teknologi digital. Saya menggunakan ini sebagai media komunikasi, ya, sarana untuk saya berbagi mungkin pengalaman, saya berbagi perspektif, saya berbagi ya apa yang saya ketahui, apa yang saya pahami dari ilmu hukum, ya, dari praktek hukum. Monggo silakan. Kalau tidak berkenan untuk mendengarkan apa yang saya sampaikan, it's okay, ini negara demokrasi gitu ya, tidak ada masalah gitu. Tetapi juga jangan kita kemudian membangun satu persepsi yang buruk gitu loh, bahwa seolah-olah seorang lawyer yang menggunakan kanal YouTube untuk menjelaskan sesuatu kepada publik itu sesuatu hal yang buruk ya. Itu barangkali yang bisa saya jawab dari yang memberikan ini. Kemudian ada yang menanggapi ya. Oke, jadi para sahabat guys, hari ini saya tentu akan menjelaskan di persidangannya Bu Tifa, yaitu apa yang saya lihat, apa yang saya dengar, dan apa yang saya alami. Dan pada saat persidangan Bu Tifa itu, saya baru pertama kali hadir. Ya, jadi dari rangkaian persidangannya Bu Tifa, dari mulai pembacaan surat dakwaan, kemudian penyampaian nota perlawanan dari tim kuasa hukumnya Bu Tifa, kemudian juga tanggapan terhadap nota perlawanannya Bu Tifa dari jaksa penuntut umum, saya tidak hadir. Ya, kenapa saya tidak hadir? Ya, saya berusaha untuk membatasi diri saya tidak boleh masuk di dalam wilayahnya orang gitu. Istilahnya sesama biskota tidak boleh saling mendahului. Kenapa saya lakukan itu? Karena saya tahu itu adalah wilayahnya teman-teman rekan sejawat saya, Pak Al-Katiri, kemudian Bang Ramdansyah, kemudian juga Pak Wirawan Adnan, Dr. Lutfi, Dr. Taufik, ya, termasuk juga sahabat saya adalah Bang Aziz Yanuar. Itu adalah gawean mereka, ya. Sehingga saya tidak ingin terlalu tahu apa yang ada di di Pengadilan Negeri Jakarta Timur. Dan saya juga sekaligus ingin barangkali menetralisir karena ada tudingan-tudingan dari kubu sebelah bahwa kami ini akan mengintip persidangan gitu ya. Buat apa kami mengintip persidangan? Karena toh dakwaannya juga berbeda, fakta persidangan juga mungkin akan berbeda gitu. Jadi tidak ada kepentingan untuk saling mengintip-ngintip proses peradilan gitu ya. Tetapi yang saya lakukan justru saya memberikan kesempatan kepada rekan-rekan saya itu untuk kemudian melakukan pembuktian dan menjalani persidangan itu dengan baik. Dan saya baru hadir itu pada persidangan yang keempat. Ya, persidangan yang keempat, yaitu pada saat majelis hakim akan menyampaikan putusan selah. Karena kalau kita lihat rangkaian persidangan pertama itu adalah pembacaan surat dakwaan,
Persidangan kedua itu adalah penyampaian nota perlawanan terhadap surat dakwaan jaksa penuntut umum dari kuasa hukumnya Bu Tiva. Sidang yang ketiga adalah tanggapan jaksa penuntut umum terhadap nota perlawanan dari tim kuasa hukum. Dan sidang keempat itu adalah putusan sela. Nah, pada saat putusan sela itu saya baru hadir. Dan saya tentu tahu apa yang ada dalam persidangan, termasuk juga perdebatan terkait dengan apakah hakim mempertimbangkan tidak pasal 75 ayat 4 ya, bahwa jaksa boleh mengubah surat dakwaan atau menyempurnakan atau merevisi surat dakwaan atau mengedit surat dakwaan, ataukah sebenarnya jaksa harus menempuh pasal 206 ayat 4 yaitu melakukan perlawanan. Nah, itu yang kemudian hari ini akan saya jelaskan sebagai satu fakta persidangan di dalam persidangannya Bu Tiva. Mohon doa dan dukungannya ya. Semoga persidangan Bu Tiva dan Mas Roy itu berjalan dengan lancar, dan untuk pertama kalinya dua pejuang ini yaitu Mas Roy dan Bu Tiva, untuk pertama kalinya, saya tegaskan sekali lagi, untuk pertama kalinya kita akan melihat bahwa di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dua-duanya menjalani persidangan pra-peradilan dengan permohonan yang berbeda-beda. Dan untuk pertama kali juga ya, sejak mereka ditetapkan sebagai tersangka ya, itu istilah hukum, tetapi saya kira bagi mereka yang merindukan kebenaran, keadilan, transparansi, akuntabilitas terkait dengan polemik selembar ijazah mantan presiden, saya kira bukan soal status tersangkanya, tetapi keberanian mereka untuk mengungkap kebenaran atas berbagai hal yang mereka teliti, dan tidak ada satupun rasa keraguan dan ketakutan dari mereka gitu. Jadi saya sekaligus juga ingin menetralisir apa yang selama ini disampaikan oleh para buzzer ya, yang sangat banyak sekali berseliweran di dunia maya, di dunia digital gitu ya. Saya pikir ya itu adalah bagian daripada counter argumen ya. Itu adalah cara-cara kerja untuk kemudian menggembosi perjuangan ini. Tapi saya kira itu adalah bagian dari narasi publik. It's okay karena kita adalah negara demokrasi. Yaitu apa? Tidak ada sedikit pun rasa kekhawatiran, tidak ada sedikit pun upaya untuk mengulur-ngulur. Tidak ada upaya itu. Karena kami tahu bahwa secara norma hukum permohonan pra-peradilan tidak menggugurkan. Saya tegaskan sekali lagi, permohonan pra-peradilan tidak menggugurkan pokok perkara. Ya, jadi bersabar saja. Kita sedang masuk dalam rezim KUHP yang baru, dan ini the first time. Ini adalah the first time kita mempraktekkan hukum acara pidana yang sudah meninggalkan hukum acara pidana zaman Orde Baru dengan hukum acara pidana zaman reformasi. Ini zaman demokratis, ini zaman now gitu kalau kata-kata anak muda ya. Nah, oleh karena itu kita harus mulai membiasakan diri untuk mempraktekkan hukum secara lebih tepat sesuai dengan norma hukum yang berlaku. Kita juga harus sudah mulai belajar untuk jaksa penuntut umum, hakim membiasakan praktek-praktek peradilan yang sesuai dengan KUHP, di mana berdasarkan KUHP yang baru, pra-peradilan adalah satu lembaga yang sangat diperkuat kewenangannya. Dahulu di Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, coba kita baca dengan teliti, di pasal 82 ayat 1 huruf D, pra-peradilan akan gugur manakala pemeriksaan pokok perkara sudah dilakukan atau pokok perkara mulai dilimpahkan ke pengadilan. Karena mindset daripada KUHP yang lama, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, itu adalah mindset korban. Ya, seolah-olah korban itulah yang harus dilindungi oleh negara. Ya, sehingga pokok perkara lebih diutamakan. Ya, ini saya kasih sedikit perspektif ya. Tetapi coba kita baca, norma itu diubah. Pasal 82 ayat 1 huruf D KUHP yang lama diubah secara totally. Melalui norma apa? Pasal 163 ayat 1 huruf E. Bahwa ketika permohonan pra-peradilan belum diputus oleh pengadilan, maka pokok perkara meskipun sudah diregister di pengadilan negeri, maka tidak boleh diperiksa dulu atau ditunda. Kenapa? Karena paradigma di KUHP yang baru bukan menekankan hanya pada hak seorang korban atau pelapor dalam hal ini, tetapi hak seorang tersangka. Jadi beda mindsetnya. KUHP yang lama pokok perkara diutamakan, KUHP yang baru pra-peradilan diutamakan. Nah, ya kan? Bedanya signifikan kan? Nah, oleh karena itu, dengan perbedaan norma ini, mari sama-sama kita belajar untuk mempraktekkan hukum dalam rezim KUHP yang baru dengan membiasakan diri menerima
langkah-langkah hukum yang akan dilakukan oleh tersangka dan kuasa hukumnya dengan mengajukan mungkin berjilid-jilid permohonan pra-peradilan karena tidak ada aturan yang melarang hal tersebut. Dan pra-peradilan sangat diperkuat oleh KUHP yang baru karena ini berkenaan dengan hak seorang tersangka untuk mencari keadilan bagi dirinya. Dan pra-peradilan itu, para sahabat AGS, saya jelaskan sekali lagi, itu adalah forum check and balances, ya, forum loh, forum kontrol yudisial terhadap kesewenang-wenangan aparat penegak hukum. Jadi yang dikontrol melalui pra-peradilan itu bukan kebenaran material yang diuji, bukan apakah tuduhan ini terbukti atau tidak, apakah tuduhan ini nanti salah atau tidak, apakah penelitian ini benar atau tidak, ataukah yang punya ijazah benar atau tidak, bukan itu yang diuji dalam pra-peradilan. Tetapi yang diuji dalam pra-peradilan adalah kita menguji penyalahgunaan kewenangan. Kenapa negara di era reformasi ini memperkuat lembaga pra-peradilan untuk menguji kewenangan supaya aparat penegak hukum itu tidak sewenang-wenang menetapkan orang sebagai tersangka, menangkap orang, kemudian menahan orang, melakukan penyitaan, melakukan penggeledahan, melakukan pencekalan, melakukan pemblokiran, dan juga melakukan penyadapan. Ya, jadi memang benar-benar ini sesuatu yang baru di dalam hukum acara pidana kita yang baru, dan sistem kita beracara di era KUHP yang lama itu sudah diubah secara total di dalam era KUHP yang baru. Oleh karena itu, ini bukan menunda-nunda, ya, tetapi kita sedang belajar mempraktekkan hukum acara pidana yang baru dengan tentu menjunjung tinggi prinsip due process of law dan menjunjung tinggi hak asasi seorang tersangka yang notabene dia juga adalah seorang warga negara. Dengan apa? Kita kedepankan apa yang disebut sebagai presumption of innocence, yaitu asas praduga tidak bersalah, bukan asas presumption of guilt. Kalau presumption of guilt itu zaman Hindia Belanda, itu HIR, ya, itu kitab undang-undang hukum acara pidana zaman Hindia Belanda, zaman kolonial, ya. Barangkali itu yang bisa saya sampaikan. Sampai jumpa nanti kita di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Dan saya mohon doa dan dukungan para sahabat AGS. Ini luar biasa komentarnya. Saya kira ini banyak sekali ya. Saya mohon maaf tidak bisa membacakan satu persatu ya. Karena memang banyak sekali komentar dari para sahabat AGS. Dalam rangka kita mendukung channel ini. Channel untuk saya berbagi perspektif. Sebagai seorang advokat. Ya, barangkali itu yang bisa saya sampaikan. Sampai jumpa nanti dalam sidang pra-peradilan di mana saya akan menjadi saksi buat Bu Tifa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di kesempatan yang lain.